Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar. Hari ini saya Dina Rizky Amalia akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-7 mengenai Bimba AIUEO interview. Ada 13 pertanyaan pada tugas belajar hari ini. Pertanyaan yang pertama mengenai apa yang dimaksud dengan Bimba AIUEO interview. Nah, Bimba AIUEO interview ini merupakan program dari Bimba AIUEO Pusat, di mana tujuannya sama, yaitu untuk membimbing minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini. Namun kalau di interview kita menggunakan dilakukan secara interaktif menggunakan media video call secara online. Jadi interview interaktif video online seperti itu. Jadi agar lebih efektif dan efisien. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan Bimba AIUEO interview dengan Bimba AIUEO tatap muka? Perbedaannya sudah terlihat ya, kalau interview kita menggunakan interaktif video online, sedangkan tatap muka kita bisa berhadapan langsung antara motivator dengan anak didik kita. Nah, di Bimba AIUEO interview ini durasinya lebih singkat dibandingkan dengan tatap muka. Jadi durasinya lebih singkat, kemudian tahap-tahapan yang dilakukan jadi lebih banyak. Jadi di tahapan yang harus dilakukan di interview ini ada kelas PDKT atau kelas pendekatan, kemudian ada kelas coba gratis sampai yakin, kemudian kelas persiapan dan kelas lanjutan. Jadi lebih banyak dibandingkan dengan yang tatap muka. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama durasi kegiatan Bimba AIUEO interview? Durasinya 30 menit plus 10 menit. Jadi 30 menit plus 10 menit ini menjawab pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba 30 plus 10 menit. 30 menit kita lakukan secara klasikal, jadi dalam grup, misalnya satu motivator dalam satu kelas yang sama ini ada 3 atau 4 murid. Jadi kita lakukan 30 menit secara bersama-sama. Bisa 2 murid, 3 murid, atau 4 murid. Kemudian 10 menitnya ini adalah 10 menit privat. Jadi 10 menit ini kita lakukan seminggu sekali, hanya untuk satu murid aja. Jadi untuk pendalaman materi seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasi waktunya? Kegiatan awal untuk pembuka ini kita mulai dengan berdialog umum. Jadi biasanya menanyakan kabar, apa kabar hari ini kakak Sakila, misalnya seperti itu. Setelah berdialog secara umum, kita ajak anak untuk tepuk semangat kalau misalnya anaknya ini masih kurang semangatnya, supaya lebih semangat lagi, lebih antusias lagi. Atau kita juga bisa ajak untuk yel Bimba bersama-sama. Kemudian sebelum kita mulai, biasanya kita menyanyikan lagu dan doa sebelum belajar. Kemudian bisa kita nyanyikan lagu Cinta Ananda atau lagu La Bimba seperti itu. Durasinya adalah 5 menit. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lamakah durasinya? Untuk kegiatan inti ini kita mulai berdialog yang ada 5W1H-nya. Jadi ada pertanyaan siapa, apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi supaya anak terbiasa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian atau kita ajak bermain verbal huruf atau berbahasa Bimba. Kemudian kita juga bisa mendongeng, bercerita, melakukan bermain baca-bacaan seperti itu. Atau bisa juga kita ajak anak bermain memperkenalkan huruf simbol A, I, U, E, O. Jadi kegiatan inti ini disesuaikan dengan kemampuan anak berada pada tahap mana, seperti itu. Lama durasinya kegiatan inti adalah 20 menit. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasi waktunya? Kegiatan akhir ini biasanya kita dialog Bimba, kemudian tepuk semangat, yel Bimba, kemudian kita bernyanyi sama-sama, menyanyi La Bimba, dan doa sesudah belajar. Biasanya seperti itu. Lama durasinya adalah 5 menit.
Pertanyaan selanjutnya, apa prinsip dasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba AWO interview? Prinsip dasarnya adalah motivator harus bisa memfasilitasi, menciptakan suasana kelas yang nyaman, kemudian suasana kelas yang menyenangkan, dimana karena kita tidak bisa tatap muka langsung, jadi kita harus benar-benar uh, mengontrol kegiatan dalam kelasnya tetap menyenangkan, seperti itu, harus tetap menyenangkan, kemudian aman nyaman. Tentunya kita harus menerapkan metode Bimba, tidak boleh sampai terlupa meskipun itu tidak tatap muka. Itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba AIWO interview? Kegiatan prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan sesuai dengan visi Bimba. Jadi kegiatan prioritasnya adalah kegiatan baca-bacaan dengan mungkin dengan selingan kegiatan selingan, tapi prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan. Pertanyaan 10, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Jadi motivator ini wajib memberikan reward atau motivasi pada anak setiap 5 menit sekali. Jadi harus setiap anak melakukan hal-hal yang ada kegiatan, ada hal-hal yang sudah dia berhasil lakukan, jadi dia harus diberi reward atau apresiasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Nah, pengawasan dan pengendalian ini harus dilakukan ya, jadi setiap saat. Jadi kita harus mengawasi kegiatan bermain sambil belajar kita ini nyaman tidak, seperti itu. Kemudian harus menyenangkan, 100% menyenangkan, seperti itu. Apa saja pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh motivator? Pengawasan dan pengendaliannya kita harus menjaga suasana kelasnya ini agar tetap kondusif, kemudian agar tetap berjalan secara menyenangkan. Jadi anak-anak senang, motivator juga senang, sehingga kegiatan bermain sambil belajarnya ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian evaluasi apa saja yang harus dilakukan motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Nah, di sini motivator harus mengevaluasi afeksi dan kognitif anak. Untuk evaluasi afeksi ini kita lakukan setiap saat. Jadi kita bisa lihat sikap anak, apakah anak antusias, apakah anak semangat. Ini kita lakukan setiap saat. Ketika anak kurang semangat misalnya, kita bisa ajak untuk yel Bimba atau kita pupuk semangat, seperti itu, agar suasana hati anaknya udah berubah, jadi bisa lebih semangat lagi. Kemudian untuk evaluasi kognitif ini kita lakukan setiap 10 menit sekali. Evaluasinya seperti apa? Jadi kita mengevaluasi kemampuan anak, apakah sudah sesuai dengan materi atau tahapannya, seperti itu. Demikian dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.